Selamat pagi, saya Rahmawati, mahasiswa Administrasi Publik Angkatan 2019. Pada video ini, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai penerapan Dynamic Governance. Penerapan Dynamic Governance, kondisi dinamis pemerintah ini ditempuh melalui pembangunan jalur adaptif dan kebijakan adaptif, sehingga menghasilkan kebijakan yang efektif. Jalur adaptif yang dimaksud menekankan pada mekanisme pengambilan keputusan yang tidak berbelit-belit namun tetap berjalan dalam koridor hukum. Sedangkan yang merupakan kebijakan adaptif yaitu sumber dari gagasan dan tindakan yang akan melahirkan sejumlah inovasi pemerintahan dan itu merupakan kunci penting dalam dinamisasi kebijakan. Dynamic governance itu tidak muncul secara spontan, tetapi merupakan hasil dari upaya kepemimpinan yang memiliki kapabilitas untuk membangun suatu bangsa yang maju, agar mampu bertahan hidup dari lingkungan yang berubah dengan cepat. Seperti yang kita ketahui, kapabilitas merupakan pola pikiran dengan cara kerja yang terbentuk dalam waktu yang cukup lama. Harus memiliki keterampilan atau skill dan juga harus lebih dari itu. Misal, lebih paham secara mendetail sehingga benar-benar menguasai kemampuannya, dari titik kelemahan hingga cara mengatasinya. Budaya kelembagaan suatu negara yang ditunjukkan dengan 3 faktor kemampuan dinamis, dynamic capabilities, yaitu berpikir ke depan, thinking ahead, berpikir kembali atau thinking again, dan berpikir sepanjang mengarah kepada pelaksanaan kebijakan adaptif, thinking across. Ada faktor pengungkit utama untuk mengembangkan dynamic governance, yaitu orang yang cakep, able people, diisi oleh orang-orang yang cerdas, gesit dan tangkas, agile people. Namun pengaruh yang menjadi perhatian serius adalah faktor external environment yang akan memengaruhi sistem pemerintah seperti masalah keamanan, kemiskinan, politik, dan yang menimbulkan ketidakpastian perubahan. Gerakan Open Government ini menjadi populer setelah adanya Memorandum on Transparency Open Government oleh pemerintahan Barack Obama tahun 2009, diikuti oleh peluncuran data pada tahun 2010. Mulailah muncul portal data pemerintah yang terus menyebar, dibuat oleh pemerintah dan tim independen multilateral bekerja sama dengan pemerintah yang bergerak untuk mengembangkan inisiasi data pemerintah. Wirtz dan Bergmeyer mendefinisikan open government sebagai a multilateral, political and social process which includes in particular transparent, collaborative and participator action by government and administration. Menurut Obama 2009, open government didefinisikan sebagai tindakan dari transparansi, partisipasi, dan kolaborasi. Di Indonesia, gerakan Open Government ini telah direspon oleh pemerintah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Bila melihat data yang dikeluarkan oleh Komisi Informasi Pusat, terdapat sengketa yang diajukan oleh individu dan kelompok masyarakat. Biasanya sengketa yang muncul disebabkan oleh tidak adanya transparansi data pemerintah yang semestinya dapat dikonsumsi oleh publik. Beberapa studi juga menyebutkan bahwa transparansi dalam penyelenggaraan pemerintah, prinsip good governance, tidak begitu baik pelaksanaannya di beberapa negara berkembang. Kemudian beberapa tahun terakhir, open governance telah menjadi gerakan penting di antara pemerintah di seluruh dunia. Misal dari sisi keuntungan, open government lebih memudahkan masyarakat untuk akses data dan aktivitas pemerintah, perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang dapat diperoleh dengan mudah. Data terbuka terkait erat dengan pembagian informasi pemerintah yang dapat digunakan oleh publik untuk berbagai tujuan. Namun kebanyakan para ahli berargumentasi potensi manfaat open government dapat merangsang transparansi, akuntabilitas, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan merangsang pertumbuhan ekonomi dan juga sebagai upaya untuk memerangi tindakan korupsi. Sebagai contoh, open government bercerita tentang informasi aktivitas pemerintah yang dibuka untuk publik. Positifnya, dengan membuka informasi aktivitas pemerintah, masyarakat lebih leluasa ikut dalam pengawasan pemerintah. Namun di beberapa kondisi, transparansi ini menjadi negatif dan akan membahayakan stabilitas keamanan negara dan situasi politik seperti indikasi korupsi para pejabat elit negara yang dilindungi oleh tirani kekuasaan. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih.